Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran kita, periodisasi persatuan dan kesatuan eh, di Indonesia. Kali ini kita pelajari periode 1959 sampai dengan 1966. Anak sekalian, pada periode ini disebut dengan juga istilah masa Orde Lama, atau ada yang mengatakan dan banyak dikatakan dan resmi dikatakan periode ini juga disebut dengan istilah periode demokrasi terpimpin, anak sekalian. Oke, kita lanjutkan materinya. Masa Orde Lama. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 59 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Anak sekalian, di video yang lalu, yang sebelum ini, Bapak juga sudah jelaskan bahwa periode 1950 sampai periode 1959 atau disebut dengan demokrasi liberal itu diakhiri dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin ini diawali, anak sekalian, oleh Dekret Presiden 5 Juli 59. Masih ingat nggak isinya? Ayo, coba diingat-ingat isinya Dekret Presiden 5 Juli 59. Ada 3, anak sekalian, ya. 1, bubarkan konstituante. 2, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya UDS 50. Dan yang ketiga adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Anak sekalian, pada masa ini Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kenapa yo? Ya, karena menurut yang berlaku pada masa ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 45, anak sekalian, bentuk negara yang digunakan adalah bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem pemerintahannya adalah presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensil, apa yuk? Masih ingat nggak di video sebelumnya? Di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, anak sekalian. Jadi pada masa periode ini sudah tidak ada lagi yang namanya Perdana Menteri. Nah, begitu ya. Berarti pada masa ini, anak sekalian, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri adalah pembantu presiden, seperti yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 5 Juli 59 dinamakan Kabinet Kerja. Ya, siapa yang membentuk kabinet? Tentu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala negara, anak sekalian. Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti bunyi sila keempat, anak sekalian, ya. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi, anak sekalian. Nah, itu yang terjadi, sehingga kemudian, anak sekalian, pada masa ini juga termasuk masa-masa di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 banyak dilakukan penyelewengan. Ya, apa saja? Kita lanjutkan. Nah, ini Kabinet Kerja. 1 atau A, kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 menteri. Nah, penyimpangan nih. Kenapa mesti ada nama Perdana Menteri? Padahal Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 menganut sistem pemerintahan presidensil. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, ya. B, menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat,
laut, udara, kepolisian, jaksa agung, ketua Dewan Perancang Nasional, dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung. Anak sekalian, ini juga termasuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 karena Undang-Undang Dasar 45 menganut sistem pemerintahan presidensil, dan ciri sistem pemerintahan presidensil tidak ada rangkap jabatan. Lain dengan sistem pemerintahan parlementer. Kalau parlementer, sistem pemerintahan parlementer wajib rangkap jabatan. Seseorang itu bisa menjadi menteri kalau dia sudah menjadi menjadi anggota parlemen. Jadi dia merangkap sebagai menteri juga sebagai anggota parlemen, atau dibalik sebenarnya, menjadi parlemen juga menjadi menteri. Tidak bisa menjadi menteri kalau dia bukan anggota parlemen. Kalau seseorang ingin diangkat menjadi menteri, menjadi kabinet, maka dia harus dijadikan dulu namanya senat, anak sekalian ya, menjadi senat, utusan daerah gitu ya. Nah, di sini terjadi penyimpangan lagi. Yang C, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Nah, gitu anak sekalian ya, banyak sekali menteri-menterinya. Sekarang berapa anak sekalian? Pada masa sekarang ini jumlah menteri adalah 34. Oke, kita lanjutkan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, anak sekalian. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau disebut dengan DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini jelas penyimpangan yang besar terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tetapi anak sekalian, mungkin saja ya situasi pada saat itu menghendaki demikian karena situasinya adalah darurat, anak sekalian ya, bisa jadi ya. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 45, DPR itu harus dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tapi ketika itu presiden membubarkan DPR hasil pemilu ya, dan digantikan oleh DPR GR, DPR gotong royong, yang anggotanya diangkat oleh presiden. Sungguh ini adalah penyimpangan yang besar, anak sekalian. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini juga penyimpangan yang besar. Menurut Undang-Undang Dasar 45, MPR itu anggotanya terdiri dari semua anggota DPR. Dan anggota DPR itu harusnya dipilih oleh rakyat. Tetapi ini yang terjadi adalah MPR membentuk MPR sementara. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kan sama dengan menteri kalau begitu. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 45 ketika itu kedudukan MPR itu lebih tinggi dari presiden. Gitu anak sekalian. Yang C, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. MPR sementara tadi ya, yang B. Nah, memang menurut Undang-Undang Dasar 45 anak sekalian, presiden ketika itu diangkat, ya, dipilih dan diangkat oleh MPR. Menurut Undang-Undang Dasar memang betul itu, ya. Namun yang terjadi adalah kesalahannya dua, yaitu MPR-nya diangkat dan diberhentikan oleh presiden, lalu kemudian presiden diangkat oleh MPR seumur hidup. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 45, anak sekalian, presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali ketika itu. Maknanya nggak boleh langsung seumur hidup, harus dipilih lagi dulu dalam pemilu, dalam setiap pemilu setelah terbentuk MPR memilih presiden. Nggak boleh langsung seumur hidup, itu kan seperti monarki atau kerajaan, ya. Nggak bisa. Jadi itu penyimpangan. Penyimpangan yang keempat atau D, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 59 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Ini tidak ada perintah di dalam Undang-Undang Dasar bahwa harus dibentuk Front Nasional, anak sekalian. Maka disebut dengan penyimpangan karena Undang-Undang Dasar 45 nggak ada mengatur demikian. Yang E, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Maksudnya
Pancasila yang 5 itu diperas anak sekalian, dia diperas ya. Kalau diperas itu menjadi banyak apa menjadi sedikit? Ya tentu menjadi sedikit ya. Apa itu? Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. 3 sila. Kemudian Trisila diperas lagi menjadi 1 unsur, menjadi Ekasila. Pancasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, yaitu terdiri dari nasionalis, agama, dan komunis, anak sekalian. Jadi ketika itu anak sekalian, partai-partai yang besar menang dalam pemilu itu adalah partai-partai yang berasaskan nasionalis, lalu agama, dan komunis. Nah, Presiden Soekarno ingin menyatukan ketiga-tiganya. Ya, ingin menyatukan ketiga-tiganya sebagai asas negara, sebagai dasar negara. Maka kemudian diakomodir dan jadilah Nasakom, anak sekalian. Nah, ini juga tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 itu dasarnya 1, yaitu Pancasila. Makanya disebut sebagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita lanjut. Yang C, peristiwa yang terjadi ketika masa 59 sampai 66 atau masa Orde Lama. Gerakan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 65 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tuh, anak sekalian, menurut Undang-Undang Dasar 45, DPRD, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu juga harus dipilih dalam pemilu, anak sekalian. Namun ketika itu ditunjuk dan harus wajib ada unsur-unsur Nasakom yang di dalamnya ada PKI, gitu ya. Jadi bila di situ suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapat posisi yang strategis, yang penting ya, bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 65 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Ya, kalian bisa melihat di filmnya ya, film G30S PKI ya, peristiwa itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak sekalian, itulah pembahasan kita tentang persatuan dan kesatuan pada periode Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.